Oke, sekarang kita masuk ke dalam database lokal, yang mana jika di dalam praktikum ini terdapat dua jenis database, yaitu DB lokal atau tanpa bantuan software dan APA yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita masuk ke codingan, pertama-tama kita harus menambahkan dependencies atau library-nya dulu, yaitu kalian bisa langsung aja copy paste dari modul. Yang pertama adalah recycle view. Ini kan untuk list outputnya agar bisa di scroll. Kalian juga bisa menambahkan di file project structure seperti yang kemarin. Lalu kalian tambahkan room runtime dan room compiler. Ini untuk memudahkan pengaksesan ke database-nya. Di sini kalian pakai versinya disamain aja 2.0.0 sesuai yang di modul. Dan yang terakhir adalah card view, dimana ini untuk membungkus sebuah data-data yang ada di layout agar lebih rapi seperti bubble atau kartu gitu. Oke, kita mulai pengcodingan. Kita mulai dari layout dulu kali ya. Di sini ada dua layout. Yang pertama adalah item sekolah dan ada activity mind. Nah, untuk item sekolah ini itu buat kayak output di dalam si recycle-nya. Jadi untuk kayak list-listnya tuh ada di dalam sini semua. Nah, di sini tuh ada text view dan ada edit text. Untuk detailnya sebentar di zoom dulu. Yang pertama itu ada nama kampus, lalu nama, terus alamat, dan jumlah mahasiswa, dan yang terakhir adalah ID. Di sini kita menggunakan frame layout, dan untuk mempercantik tampilannya menggunakan card view agar setiap list itu kayak bubble gitu loh ya. Lalu masuk ke dalam activity mind. Di sini adalah desain untuk input datanya. Kita zoom dulu buat tahu detailnya. Yang pertama di sini ada edit text nama, edit text alamat, dan edit text jumlah mahasiswa. Karena tadi ID-nya adalah auto generate, maka dia tidak usah dibikinkan edit text. Lalu yang terakhir itu dari recycle view. Itu untuk hasil output dari yang item sekolah tadi. Nah, next itu ada paling bawah adalah submit. Submit di sini sebenarnya bebas, kalian mau naruh di bawah sendiri atau di bawahnya jumlah mahasiswa. Nah, kalau mau ditaruh di bawah sendiri, ada nama fungsinya adalah align parent bottom. Tapi kalian harus memfungsikannya sebagai true. Gitu. Lalu kita akan masuk ke dalam pengcodingan Java-nya. Kalian bisa klik Java itu. Di sini kita menggunakan MVP model view presenter. Di sini kita udah membuat beberapa kelas Java, dan kalian bisa lihat itu ada logonya berbeda antara C dan I. Kalau C itu kelas biasa, dan kalau yang I itu kelas interface. Pembuatannya sama, yaitu new class. Lalu kalian pilih yang interface di new Java class itu. Kalian cukup mengisi namanya apa seperti kelas biasa, langsung tinggal di enter aja. Nah, kalau misalkan kalian udah enter, akan berubah logonya menjadi I gitu. Nah, di dalam database lokal ini dibagi menjadi dua package. Yang pertama adalah entity dan yang kedua adalah view. Kalau entity itu untuk database-nya, kalau view itu untuk mengurus tampilannya. Cara buat package yang baru tuh kalian klik kanan, new, lalu package. Lalu kalian tambahkan namanya apa, terserah, bebas kalian. Tapi biasanya itu huruf kecil semua. Lalu tinggal di enter aja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke codingan. Dimulai dari data kampus dulu ya. Data kampus itu untuk pembuatan atribut dari tabel-tabel kayak database biasa gitu yang ada di MySQL. Caranya pertama kita harus mengidentifikasi atau memberi nama si tabelnya, yaitu add entity dalam kurung table name. Nah, di sini kalian bebas mau pakai nama tabelnya apa aja.
tapi di sini kita menggunakan campus_db. Lalu untuk mengisi dalam kelas public class data kampus ini kan untuk mendefinisikan atribut-atribut itu. Nah, biasanya ada yang namanya primary key dan ada yang biasa, atribut biasa. Untuk menuliskan yang primary key, kita tulis saja @non-null, lalu @primary key dalam kurung auto generate true. Nah, auto generate sama dengan true berarti ini terhubung langsung ke ID, biar nanti ID-nya itu langsung terus bertambah tanpa kita harus input baru. Lalu kita harus buat kolom info. Untuk membuat kolom-kolomnya, yang pertama kita nampain adalah ID, name sama dengan ID. Lalu kita buat tipe datanya adalah int, dan ID itu ID sebelah tipe data itu variabel bebas. Lalu kalian buat atribut yang lain tuh sama, ada kolom info sama ada private type-nya. Nah, di sini ada ID, ada nama, ada alamat, dan ada jumlah mahasiswa. Namun kalau jumlah mahasiswa di sini menggunakannya private int. Lanjut, karena data kampus ini merupakan kelas model, kita anggap aja ini kelas model, maka dia harus di setter-getter, yaitu klik alt enter aja, terus getter setter, kalian select semua lalu di enter aja. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk data kampus udah selesai, jadi cuman mendeskripsikan atribut-atribut yang ada di tabel kampus DB gitu. Nah, karena di data kampus tadi hanya menginisiasikan item-item yang diperlukan seperti ID, nama, alamat, dan jumlah mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke data kampus DAO. Ini kelas interface. Jadi dia hanya menampilkan metode tapi tanpa ada implementasi lanjutnya. Nah, kalau misalkan data kampus DAO ini untuk metode-metode database kayak CRUD. Pertama kita harus mengimport DAO-nya, lalu ada add DAO di atas public interface. Nah, di dalamnya karena kita ingin menampilkan metode-metode untuk CRUD di database, pertama kita harus buat yang insert dulu, add insert, lalu type datanya adalah long, lalu kita tulis insert data dalam kurung. Kita karena mengambil dari data kampus, item-item data kampus, maka kita panggil data kampus, lalu variabelnya kita bebas data kampus gitu. Nah, kenapa parameter yang menggunakan data kampus? Karena seluruh itemnya kan tadi dijelaskan di sana, ada setter, getter, dan lain-lainnya. Lalu kita buat yang read itu pakai add query. Di sini nama pemanggilannya sama, yaitu select all from table name-nya yang telah dibuat tadi. Lalu kita pakai biar banyak yang bisa keluar, kita pakai list. Kita ambil parameter yang data kampus tadi, lalu pakai get data atau mengambil datanya. Lalu kita akan membuat fungsi update-nya itu sama, kita pakai type-nya itulah int dengan update data, yang mana isinya itu sama, kita panggil parameter dari data kampus, tapi variabel di sini kita ganti menjadi item aja untuk membedakan. Lalu untuk yang delete di sini kita memakai fungsi delete, void delete data. Untuk parameternya sama, kita pakai data kampus dengan variabel item. Gitu. Jadi untuk data kampus DAO ini lebih tepatnya metode untuk CRUD yang ada di database. Terus kita lanjut ke dalam kelas app database. Di sini untuk membuat sebuah database-nya, karena tadi kita baru membuat tabel. Caranya pertama kita harus mengimport database-nya, lalu kita memanggil si entities-nya dari kelas data kampus. Penulisannya data kampus.class, lalu koma, versi kita gunakan versi 1 aja. Nah, lalu
kita ingin mengubah si public class app database ini menjadi public abstract class. Sama fungsinya seperti yang ada di Java, jadi dia tidak bisa membuat objek kecuali ada sebuah metode abstrak. Nah, ini kita harus mengextendkan dengan si dependencies-nya, yaitu room database, agar bisa connect-nya dengan mudah. Lalu kita membuat public abstract class DAO-nya dengan variabel DAO. Selanjutnya kita buat sebuah private class yang namanya sama app database dengan variabel app database. Itu kalian tinggal ubah aja penulisan besar kecil hurufnya. Selanjutnya kita harus membuat sebuah kelas yang mendeskripsikan si app database ini, yaitu pakai public class app database dengan variabelnya ini db, dengan dalamnya tuh ada parameter namanya konteks, itu tempat kayak penampungan sementara gitu. Nah, di dalam public static app database ini kita buat sebuah perulangan dimana jika app database-nya masih 0, maka dia akan mengeluarkan sebuah perintah, yaitu app database sama dengan kita panggil library-nya room.database builder. Nah, di dalamnya kita panggil si parameternya penampungan sementara konteks, app database.class. Karena kita pengen mengecek apakah benar ini database masih kosong atau tidak. Lalu kita koma lagi, value name-nya ini adalah pembuatan nama database kalian, bebas. Di sini kita namain aja DB Campus. Habis itu kita titik, lalu kalian tulis saja allow main thread at queries.build. Nah, habis itu titik koma, habis itu baru kalian return si app database-nya ini. Kalau misalkan kalian hanya buat sampai app database bla 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 sampai build itu tanpa di return, maka tidak ada nilai yang dicek dan diambil. Lanjut ke kelas yang view. Pertama kita buka main kontak dulu. Nah, kelas main kontak ini kita buat juga kelas interface sama kayak di data kampus DAO. Tapi di main kontak ini ada dua interface untuk interface tampilan dan interface buat kayak fungsi CRUD-nya gitu, read, insert, update, tapi tanpa ada implementasinya, jadi isinya cuma metode-metode aja. Nah, kita pertama mulai dari pembuatan interface buat tampilan layout. Pertama kita namakan view, interface view, extendnya jangan lupa view.onClickListener. Nah, metode di sini tuh isinya kayak misal sukses ditambahkan atau sukses dihapus atau berhasil diedit dan langsung mereset dan lain-lain. Kita mulai dari yang sukses dulu. Pertama void success app, lalu kita buat yang sukses delete, lalu kita buat yang kalau misal diedit langsung bisa ke reset otomatis, dan langsung kita akan buat mengambil datanya, void get data, itu dari list yang mana kita ambil parameternya tuh dari si data kampus tadi dengan variable list. Lalu untuk edit dan delete data kita ambil dari data kampus dengan variabelnya adalah item. Nah, setelah selesai kita akan buat interface yang kedua, yaitu interface presenter. Jadi nanti kan ada main presenter. Nah, sekarang kita buat interface presenternya.
ini buat metode tapi yang di database-nya. Pertama kita mulai dari insert data dulu dengan 4 parameter, ada string nama, alamat, int jumlah, dan kita harus mengambil si database-nya, yaitu app database dengan variabel database. Lalu masuk ke dalam read data, di mana parameternya ada, ambil aja dari database-nya, yaitu app database dengan variabel database. Lalu kita masuk ke edit data. Di sini sama aja kayak insert data, tapi harus kan kalau misalnya edit kan ada ID-nya kan, yang ID itu primary kan. Nah, jadi di sana adalah kunci, jadi kita masukkan int ID. Untuk sisanya sama kayak insert. Dan yang terakhir itu ada delete data, yang mana ada 2 parameter. Yang pertama kita ambil datanya dari data kampus, lalu yang kedua kita ambil dari database-nya, yaitu app database. Oke, untuk main kontak kira-kira bakal gini. Jadi ada 2 interface, di dalamnya ada view dan presenter. Nah, terus kita lanjut ke main presenter, karena di main kontak itu kan masih banyak yang abu-abu ya di interface presenter dan interface view-nya. Jadi kita akan menggunakan metode-metode itu di dalam main presenter. Makanya kita harus mengimplement dulu si main kontak dot presenternya. Implement main kontak dot presenter. Lalu kalian alt enter aja karena itu merah. Implement method semuanya itu sudah otomatis yang ada di main kontak tadi. Nah, jika udah terbuat kan tidak merah lagi gitu. Oke, pertama kita akan membuat dari kelas insert datanya dulu, dimana di sini extend asyntax void. Nah, asyntax void ini sebuah kelas yang disediakan oleh Android untuk proses pengambilan atau pengiriman yang dilakukan secara background. Maksudnya secara background di sini, jika kalian menuliskan asyntax gitu, kan di alt enter terus implement method ada do in background. Nah, itulah background dari pernyataan asyntax void tadi. Lalu kita harus mendeskripsikan parameter yang nanti akan kita buat, yaitu ada app database dan data kampus. Lalu kalau udah alt enter, kita buat konstruktornya dengan 2 parameter tadi. Nah, terus kalau udah, kita masuk ke yang protected long, yang tadi adalah return 0, kita ganti jadi return app database.dao insert data kampus. Nah, untuk logikanya, yang app database itu akan masuk ke kelas app database, dan dia akan mengambil ke kelas DAO, yang mana terhubung langsung ke interface data kampus DAO. Lalu masuk yang insert data itu kan masuk di DAO. Nah, yang di long itu parameter yang diambil kan adalah data kampus, yang udah telah kita deskripsikan di data kampus, kelas data kampus tadi. Lalu jika udah, kita buat protected void on post execute, yang mana biar terpush gitu loh bahasanya. Di sini kalian menuliskan support on post execute dalam kurung along. Nah, selain presenter kan tadi kita harus menambahkan juga yang interface view. Jadi kita harus buat deskripsinya dulu, private main contact .view, agar fungsi-fungsi metode-metode yang di view tadi bisa kebaca juga. Nah, kita masukin ke dalam yang void on post execute, yang mana jika itu sukses ditambah, maka akan metodenya berjalan gitu, yang metode sukses add tadi. Jadi view.success add. Nah,
Jika ingin melihat apakah metode ini berhasil digunakan atau tidak, kalian bisa mengecek di menu kontak. Di sana sukses add-nya sudah berubah menjadi warna biru. Gitu. Nah, kalau yang create insert data tadi belum selesai nih. Ini kita harus mengisi dulu di public void insert datanya. Dimana ini logikanya, pertama kita harus membuat sebuah objek data kampus. Lalu kita harus mengirim nilai, yaitu nilainya ada nama, alamat, dan jumlah yang ada di data kampus tadi, yang ada setter getternya. Lalu yang terakhir kita harus new insert data. Nah, database itu dari app database, variable database, dan data kampus itu dari objek yang telah kita buat tadi. Lalu di execute, itu baru prosesnya akan berjalan gitu. Lanjut kita akan masuk ke dalam yang read datanya. Di sini kita nggak usah buat kelas baru, kelas read data baru. Langsung aja mengisikan di public void-nya, yaitu list data kampus dengan variabel list. Lalu kita panggil si list itu adalah diambil dari database DAO-nya. Dot kita ambil nilainya, yaitu get data. Lalu kita view dot get data, dalam kurungnya isi variabel yang telah dideklarasikan tadi. Nah, database DAO ini kalian bisa ngeliat di data kampus DAO-nya. Karena di sana sudah ada fungsi yang get datanya yang ada di menu read yang query tadi. Lanjut kita akan membuat yang kelas edit data. Di sini kita copy paste aja dari yang insert data tadi. Kelas insert data diedit jadi kelas edit data. Bedanya kalian harus mengganti konstruktor. Jadi konstruktornya dihapus. Lalu yang di private app database dan private data kampus itu kalian alt enter, pilih konstruktor baru. Nah, kalau udah, yang ada di return app database itu kan tadi dotnya insert data, kita ganti jadi update data. Untuk yang void on post execute-nya kita ganti variabelnya menjadi int, integer maksudnya. Lalu kita deklarasikan itu ada log.d integer database on post execute plus integer. Nah, kalau merah kalian alt enter aja, itu akan membuat sebuah kelas baru. Lalu kalian tinggal view sukses add. Jika nanti datanya berhasil diedit, maka langsung berhasil ditambahkan gitu loh, jadi sukses. Nah, baru kita masuk ke public void edit datanya. Ini sama, copy paste aja kayak di insert data tadi. Bedanya kita tambahkan si set ID-nya, karena kita akan menambahkan parameter int ID. Nah, maka kita harus juga mengirim nilai ID-nya. Lalu yang new insert data diganti new edit data. Untuk yang lainnya prosesnya sama. Lalu masuk ke delete data, kita juga mengambil copy paste dari kelas insert data atau edit data tadi. Kita ganti nama kelas menjadi delete data. Lalu jangan lupa konstruktornya diubah, dihapus seperti tadi. Terus yang di return app database-nya itu diganti jadi delete data. Nah, tapi karena tadi merah, jadi datanya dihapus aja, terus kita enter return 0. Terus yang view sukses add diganti jadi view sukses delete. Lalu yang di dalam public void delete data ini kita buat sebuah objek baru new data dengan dua parameter, yaitu database dan data kampus, baru diproses. Nah, untuk yang di presenter
kayak gini aja sih, buat fungsi menjalankan fungsi-fungsinya aja. Yang metodenya tadi udah kita deklarasiin. Nah, kalau kalian lihat di main kontak itu sudah ada beberapa yang warna biru ya. Yang warna abu itu yang masih belum kita gunakan. Jadi bisa kita gunakan di main adapter kalau nggak main activity gitu. Nah, kalau udah kita masuk ke yang adapternya. Di kelas adapter ini sama seperti kalian pas buat recycle view. Pertama kita harus nge-extendin public class main adapter ini dengan recycle view-nya. Lalu kita pakai adapter dan pakai view holder. Nah, lalu kalian misalkan masih merah, kalian alt enter aja, dibuat kelas, lalu buat implement methods-nya. Lalu setelah itu jika masih merah yang di kelas view holder, kalian extend ke recycle dan buat constructor di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan mengisi di dalam public class paling atas itu kita buat dulu variabel konteks untuk tempat sementara, dan list data kampus ini karena kita mengambil data-datanya kan dari data kampus dengan variabel list. Lalu yang terakhir adalah kita manggil si metode-metode yang ada di dalam main kontak yang ada di interface view. Lalu kalian buat konstruktornya, kalian alt enter aja, terus pilih konstruktor, nanti akan otomatis terbuat. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan onCreate, onBind, dan get item. Dimulai dari onCreate dulu. Sebenarnya ini sama kayak kemarin recycle, kita identifikasi si view menggunakan layout inflator. Nah, di sini kalian harus menghubungkannya dengan layout item sekolah atau layout yang outputnya biar kelihatan gitu, output recycle-nya. Setelah kalian sudah mengidentifikasi, kalian return si variabel view-nya itu. Lalu kita sebelum masuk ke onBind dan get item, kita masuk dulu ke publikasi view holdernya. Di sini kita menginisiasi si text view sama edit text yang ada di dalam layout dan mengidentifikasi card view-nya agar bisa tampil. Nah, di bawah super item view itu kalian harus kayak menyamakan gitu dari variabel yang kita buat di class view holder sama ID yang ada di item sekolah XML-nya. Nah, kalau udah kita masuk ke dalam onBind. Di sini kita harus mendeskripsikan kelas data kampusnya, memanggil kelas data kampusnya dengan variabel item. Lalu ini sebenarnya codingannya sama. Kalau misalkan kalian lihat ini bisa mengikuti yang sudah ada aja. Lalu kita memanggil dari yang class holder tadi untuk memanggil inisiasi yang telah kita buat, yang text view sama card view-nya yang telah dihubungkan ke layout. Nah, holder.tv nama set text itu kalian buat per itemnya sama ya kan, tadi kan kita buat text view ada beberapa tuh, ada nama, alamat, jenis, jumlah gitu kan, sama card view. Kalian juga buatnya harus sesuai jumlah itu. Habis itu di card view kita buat sebuah action on click listener yang mana isinya memanggil metode dari main kontak yang edit data item. Lalu kita memanggil lagi card view, tetapi di sini kita memanggil metode dari main kontaknya yang delete data. Nah, lalu di return true. Setelah itu kita akan masuk ke dalam get item count. Ini kalian cuman return list.size aja.
Oh ya, tambahan untuk yang holder card view yang ada metode edit data, maksudnya itu yang di recycle view layout. Jika diklik, nanti dia akan langsung bisa mengedit data yang ada di layout itu gitu. Begitu pula yang delete data. Jadi kalau misalkan on click itu kan berarti sekali tekan, tapi kalau yang long itu berarti kalau kalian tekannya lama di tampilannya itu nanti akan ada perintah kayak menghapus data atau tidak yang diambil dari si main kontak tadi. Nah, yang terakhir kita akan masuk ke dalam main activity-nya, dimana di sini itu biasa kita hanya menginisiasi si layout di activity main. Abis itu kalian deskripsiin atau inisiasi app database, terus main adapter, lalu edit text, recycle view, button gitu. Nah, di sini kita harus manggil semua kelas karena ini main activity itu kayak yang bakalan di jalan utama gitu. Jadi jika kalian tidak memanggil semua kelas di sini, maka kelas-kelasnya nggak akan kebaca. Lalu untuk yang ID itu kan INTM dengan 0, itu karena generate. Lalu di on create itu kalian biasa samain yang udah diinisiasi dengan yang ada di layout. Terus kita akan buat app database-nya. Di sini kita akan mengkoneksikan dulu dengan app database.inidb get application context. Lalu kita buat recycle view-nya. Kita buat linear aja, set layout manager linear. Lalu kita panggil si kelas main presenter dengan new presenter, terus this. Setelah itu kita panggil read data dari presenternya, tapi di dalam read data itu ada tulisannya app database. Selanjutnya kita akan memanggil metode-metode yang ada di main kontak tadi yang masih warna abu-abu. Caranya yang pertama, kalian harus mengimplementasi kelasnya dengan main contact.view, habis itu alt enter, kalian select semua, terus kalian oke gitu. Nanti akan muncul beberapa metode yang harus kalian isi. Lalu kita mulai isi dari yang sukses add. Caranya kita pengen nih kalau misalkan sudah menambahkan, dia akan keluar seperti tulisan atau tos yang bertulisan berhasil gitu, atau berhasil masukkan data, itu boleh terserah. Nah, kalau length short itu berarti tampilan tulisan berhasilnya akan sebentar, tapi kalau misalkan kalian mau lama, tulisannya adalah long short. Length long. Lalu kalian panggil si main presenter dengan metodenya read data. Nah, si parameternya jangan lupa kita pakai app database karena semua data ada di database itu. Lalu untuk success delete itu sama sebenarnya kayak success add, hanya beda di value text-nya aja. Lalu kita masuk ke dalam reserve form. Di sini maksudnya setelah kita mengedit atau setelah kita mengedit lalu kita ingin memasukkan kembali, maka dia harus mengkosongkan dulu kan tempatnya itu. Nah, di sini caranya kita panggil add jumlah add alamat btnok ini dari si data kampus. Lalu kita set text-nya kosong aja. Nah, kalau yang btnok itu kita set text-nya adalah submit. Artinya kita ingin menyimpan hasil edit datanya. Lalu kita masuk ke dalam void get data, yang mana di sini kita harus memanggil si kelas adapternya dulu.
Nah, untuk parameter yang ada di dalam kurung itu kan pertama kita harus mengisi konteksnya. Konteksnya itu adalah kelas ini, lalu koma list, terus habis itu recycle dot set adapter di main adapter. Nanti kita akan manggil di kelas main adapternya. Selanjutnya kita masuk ke void edit data. Di sini sebenarnya itu sama kayak ya reset form, bedanya kalau di sini kan add alamat set text itu kita pakai item.get nama, atau kita harus mendapatkan hasil atau nilai yang ada di dalam set get-nya itu. Makanya ada tulisan item.getName, terus item.getAlamat, dan seterusnya. Lalu untuk yang ID tadi kan auto generate. Nah, kita tulisnya adalah ID sama dengan item.getID. Lalu kita buat lagi edit sama dengan true. Nah, karena merah kita harus menginisiasi dulu di bawah private id. Tulisannya adalah boolean edit sama dengan 0. Editnya itu sama dengan true karena jika yang di tampilan kita klik sekali, maka dia akan bisa langsung mengedit gitu. Nah, lalu jika udah selesai, kita masukkan button OK, terus set text, edit data. Nah, terus untuk yang delete data kita pakai alert dialog .builder. Nah, di sini kita pakai perulangan if build version sdk.int sama dengan build version codes. Sebenarnya sama di sini tuh kayak buat pause-nya aja, tapi kalau misalkan delete data ini ada semacam fungsi bawaan dari Android, itu namanya alert dialog. Nah, di sana sudah ada temanya. Jika untuk delete itu namanya tema material dialog alert. Itu jika berhasil. Namun kalau gagal, else-nya dia akan terus mengulang di kelas yang sama. Nah, kalau berhasil pun kita buat aja sebuah kayak kalimat berhasil menghapus data. Nah, karena fungsi yang diberikan di Android tadi kan tema material dialog alert, di sini kita harus men-setting dulu dari builder.set title-nya. Kita kasih judul aja namanya penghapus data. Lalu ada tulisan apakah Anda yakin menghapus data ini? Nah, jika jawabannya iya, dia akan masuk ke dalam public on click, yang mana masuk ke dalam main kontak dengan metode reset form, terus masuk ke dalam main presenter yang delete data dengan dua parameternya, yaitu item sama database. Jadi maksudnya item itu karena datanya dipilih, dan app database itu berasal dari database. Data itu berasal dari database yang memang digunakan gitu. Lalu misalkan jika kalian memilih no atau tidak menghapus, di sana kalian tuliskan aja dialog interface.cancel, atau artinya tidak jadi menghapus si data tersebut. Lalu kita jangan lupa mengset iconnya dengan cara .set icon, pakai aja ic dialog dealer, lalu kalian show. Kalau tanpa show berarti si dialog builder itu nggak akan tampil dan nggak akan berfungsi. Dan yang terakhir kita masuk ke dalam public void on click-nya dengan parameternya to view. Lalu kita masuk ke public void terakhir, yaitu yang on click.
Maksudnya di sini jika kita mengklik yang ada di tampilan, kita dapat melakukan beberapa kegiatan seperti insert dan edit. Nah, pertama kita masuk ke dalam perulangan. Jika view sama dengan button OK, kita mencet button OK, maka dia akan menampilkan kosongan dulu kan, pasti karena belum ada data-data apapun. Nah, di sana ada toas yang menuliskan harap diisi semua data. Itu kita buat aja pesan singkat atau length short. Lalu kita masuk ke dalam fungsi if editnya. Maksudnya di sini kenapa itu tanda seru langsung edit? Biar kalau misalnya gini, jika kita bukan mengedit, maka kita akan menampilkan fungsi insert. Tetapi sebaliknya, jika kita ingin mengedit, maka kita masuk ke dalam yang else bawahnya itu yang .edit data. Nah, biar gampang kita pakai edit, if no edit, masuk ke dalam main presenter .insert data. Nah, untuk yang ini sama, kalian ambilnya data kampus, yaitu add nama.getText, toString, terus add alamat, sampai add jumlah. Perbedaannya, kalau misalkan string ke string kan biasa ya, tapi kalau jumlah kan tadi kita men-setting di awal tuh int. Nah, makanya di sini kita harus menggunakan integer.parseInt, baru kita bisa add jumlah.getText gitu. GetText to string. Begitu pula yang edit data sebenarnya sama, perbedaannya hanya ada di main presenter dotnya apa gitu. Kita harus menambahkan juga edit sama dengan false. Lalu kita masuk ke dalam method main contact yang reset form agar seluruh datanya bisa ke reset setelah kita selesai mengedit gitu. Teman-teman, ini hasilnya kalau udah di run di HP atau di emulator. Nah, untuk materi database lokal sampai sini dulu ya. Kalau kalian masih ada yang bingung, bisa ditanyain ke aslab masing-masing. Terima kasih, see you on next materi. Bye bye.